Frekuensi Surga. Be accurate and stay connected. James Outram Fraser, seorang misionaris Kristen Protestan asal Inggris yang memberi diri pelayanan ke negeri Tiongkok. Pria kelahiran 1886 ini adalah pelopor dari kegerakan Kristen di antara orang-orang Lisu, Cina Barat Daya pada awal abad ke-20. Fraser sebelumnya adalah seorang insinyur berbakat dan pemain piano konser. Namun di usia 22 tahun, ia meninggalkan Inggris untuk menjadi salah satu misionaris pertama yang pergi ke orang Lisu di Cina Selatan. Dia adalah orang pertama yang memasukkan bahasa Lisu ke dalam naskah sekarang secara resmi disebut naskah Fraser dan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Lisu. Ketika Fraser sudah menyerahkan dirinya di ladang misi, ia menjadi agak terlupakan di Inggris. Selama bertahun-tahun dia hidup sendiri, tersembunyi di balik pegunungan besar di barat jauh Cina. Hanya sedikit orang yang mengenal James Fraser. 6 tahun di awal pelayanannya ditandai dengan perjuangan tanpa hasil yang terlihat. Ada yang mengatakan bahwa Fraser salah besar ketika masuk pelayanan misinya dan menyia-nyiakan masa depannya. Lebih memilih ladang misi dengan kehidupan kuno daripada kehidupan modern penuh keterkenalan di gedung konser Inggris. Kondisi ini membuatnya depresi berat sampai akhirnya ia terjebak pada pemujaan leluhur dan terlibat dalam praktek iblis. Namun Fraser bertobat dari jalannya yang salah. Ia menyadari bahwa tujuan dari kekuatan setan adalah untuk memutuskan komunikasinya dengan Tuhan. Si jahat menipu jiwa dengan rasa kekalahan, menutupinya dengan awan tebal kegelapan, menekan dan menindas roh yang pada gilirannya menghalangi doa, dan mengarah pada ketidakpercayaan sehingga menghancurkan semua kekuatan. Ia mulai membangkitkan kembali cinta mula-mulanya kepada Tuhan dan mempelajari rahasia mendapatkan terobosan kehidupan, yaitu di dalam doa. Fraser pun mengatakan, "Saya dulu selalu berpikir bahwa doa harus menempati urutan pertama dan pengajaran pada urutan kedua. Sekarang saya merasa bahwa yang lebih benar adalah menempatkan doa pada urutan pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan pengajaran pada urutan keempat." Ia menyatakan bahwa pekerjaan misionaris yang kokoh dan langgeng harus dilakukan dengan berlutut atau berdoa. Di tengah perjalanan pelayanannya, ia juga belajar tentang ketekunan. Pekerjaan apapun akan sukses di dalam Tuhan jika kita terus mengutamakan Trinitas, doa, iman, dan kesabaran tambahnya. Baginya, berdoa tanpa iman seperti mencoba memotong dengan pisau tumpul. Fraser juga mengetahui bahwa doa adalah tempat di mana kita bernegosiasi dengan Tuhan untuk terjadinya suatu kebangunan rohani dalam sebuah keluarga, kota, dan juga bangsa. Sejak saat itu, kekristenan berkembang pesat hingga pada tahun 1916. Ada gerakan roh yang nyata di antara komunitas Lisu hingga menghasilkan 60.000 baptisan hanya dalam waktu 2 tahun. Gereja Lisu pun terus berkembang dan akhirnya menjadi salah satu lembaga Kristen terbesar di dunia. Ya, baik Pastor Stephen, ketika kita melaksanakan program Frekuensi Sorga ini, Pastor, rasanya pesan doa di balik setiap toko itu terus berulang kali dinyatakan di dalam program ini. Sangat kentara sekali. Sebenarnya apa maksud Tuhan, Pastor, untuk terus mention mengenai doa ini di tengah-tengah kita? Saya percaya salah satu tujuan Tuhan yang paling utama adalah membawa setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak lagi mengandalkan kemampuan dan kekuatan kita secara manusiawi. Karena sehebat apapun kualifikasi yang kita miliki, itu tetap manusiawi. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam pelayanan, kalau dengan kekuatan yang manusiawi,
ya tidak akan bertahan. Tapi kalau kita menaikkan atau membangun pelayanan kita ini dengan kekuatan doa, kita melibatkan kedaulatan Tuhan lewat doa-doa kita. Kalaupun kitanya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, tapi pergerakan pelayanan kita itu akan terus bergulir walaupun kitanya sudah dipanggil Tuhan. Nah, siapa yang menggulirkan dan menggerakkan? Ya doa-doa yang kita naikkan semasa kita masih hidup. Ya. Itu sebabnya penting sekali untuk setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya belajar seperti Brother Fraser ini, ya, menempatkan doa pada urutan pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan selanjutnya. Karena memang kekuatan kita hanya lewat doa. Pengajaran, pelayanan sehari-hari kita, kalau tidak dilandasi dengan doa, balik lagi, itu kembali menjadi manifestasi kemampuan dan kekuatan manusiawi yang tidak banyak membawa perubahan. Tapi kalau kita terus landasi segala sesuatunya dengan kekuatan doa, sesederhana apapun yang kita lakukan, pasti hal itu akan membawa impact yang sangat kuat, bawa impact yang langgeng dalam kehidupan jemaat yang kita layani. Iya. Dan kondisi 6 tahun Pastor Fraser di awal pelayanannya sepertinya mentok dan mulai mendengarkan apa yang menjadi ucapan orang. Lalu kekuatan doanya mulai menurun dan akhirnya ia justru ikut-ikutan sama orang-orang di sekitarnya. Nah, apakah itu yang menjadi sasaran iblis, Pastor, untuk membunuh kekuatan doa kita ya, Pastor? Betul, karena bagaimanapun juga ketika kita terus hidup dalam roh doa, kita ini terhubung dengan realita Tuhan. Dan selama kita terus ada dalam keterhubungan dengan Tuhan, apapun yang menjadi kendala, apapun yang menjadi hambatan dan rintangan kita, ya kita bisa komunikasikan kepada Tuhan. Dan kalau kita mendapati, wah saya sudah mencoba begini, mencoba begitu, kok masih mentok. Yang harus kita lakukan bukan berupaya dengan lebih kuat. Tapi yang harus kita lakukan adalah menaikkan doa yang lebih bertalu-talu. Menaikkan doa yang lebih ngotot istilahnya. Karena apa yang kita kerjakan secara manusiawi ya tidak akan membawa banyak hasil kalau semua itu tidak dilandasi, didasari oleh kekuatan doa. Jadi kalau kita mendapati dalam pelayanan sepertinya kita kurang berkembang, ya saya yakin hal itu disebabkan karena kekuatan doa yang kita naikkan masih kurang. Kayak misalkan contoh, oke lah kita mungkin berkata kalau saya pelayanan di daerah ini lebih mudah. Sedangkan kalau saya pelayanan di daerah itu lebih sulit karena medannya keras sekali. Nah, kalau kita sudah tahu medannya lebih keras, artinya doa kita harus lebih ngotot. Bukan upaya kita yang lebih kita tambah, tapi doa-doa kita yang harus kita tambah. Sehingga sebagai akibatnya tindakan-tindakan lahiriah yang sederhana sekalipun akan bisa memunculkan hasil. Dan saya percaya ketika Brother Fraser ini sepertinya 6 tahun pertama tidak memunculkan hasil karena dia tidak menambah kekuatan doanya, akhirnya dia justru tersedot, terhanyut mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, adat istiadat, keyakinan dan kultur orang-orang lisu yang ada. Ya, tapi kalau kita menambah kekuatan doa kita, ini sama saja kayak kita naik perahu, mungkin melawan arus, tapi kita punya mesin. Jadi kita tidak mendayung. Kalau mendayung kan lama-lama capek. Nah kalau kita capek hanyut kita. Tapi kalau pakai mesin, wah kita bisa melaju, kita bisa melawan arus, dan kita pasti akan tetap mencapai hasil yang kita harapkan atau yang Tuhan rindukan. Jadi pastikan istilahnya apa? Kekuatan doa kita, mesin penggerak dalam pelayanan kita, yaitu kekuatan doa, itu kita tingkatkan lebih lagi. Nah, saya itu mendorong semua saudara sebagai pribadi lepas pribadi yang sudah terlibat di dalam pelayanan, ayo kita belajar mengembangkan kapasitas doa kita dengan cara mempraktekkan pelajaran membangun manusia roh. Karena saya mendapati, kalau kita pergi ke satu daerah, pelayanan di satu daerah, otomatis di tempat tersebut, di daerah itu,
pasti akan ada upaya dan serangan-serangan dari si jahat yang mencoba menekan kita dan membuat kita jadi sama seperti lingkungan yang ada. Nah, apa yang membuat kita tidak tercetak oleh pekerjaan musuh dan membuat kita jadi sama seperti lingkungan kita? Tidak ada alternatif lain, hanya doa. Dengan kekuatan doa terus kita bangun, kita tidak akan tercetak menjadi sama seperti lingkungan di sekitar kita. Sebaliknya, kitalah yang akan mencetak lingkungan kita jadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, jadi tidak ada alternatif lain. Saudara harus meningkatkan kekuatan doa yang ada. Dan saya yakin pelayananmu akan memunculkan dampak yang luar biasa. Haleluya. Ya. Jadi memang dibutuhkan kapasitas ya Pastor ya. Yes. Dalam hal ini ya. Maksudnya Betul. untuk mengadakan kebangunan rohani seperti yang dilakukan oleh Fraser di Lisu ini. Di 6 tahun pertama itu kan ya terbilang mungkin kapasitasnya belum memadai begitu Pastor. Dia harus menambah intensitas doa lagi untuk terjadinya perbesaran kapasitas ya Pastor. Jadi keberadaan kita itu menentukan sekali ya Pastor. Sangat menentukan sekali. Proses pembentukan yang Tuhan kerjakan dalam batin kita itu membuat kita memiliki kapasitas untuk membawa satu takaran realita hadirat Tuhan. Nah, realita hadirat Tuhan yang kita bawa dalam hidup kita inilah yang akan punya impact untuk orang-orang di sekitar kita atau lingkungan di mana kita melayani. Nah, tapi kalau proses Tuhan dalam diri kita masih kurang, ya kita harus minta supaya Tuhan terus bekerja, mencetak, membentuk hidup kita lewat setiap penyingkapan firman dan pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dan harus kita upayakan selalu terjadi. Makanya roh doa itu sangat kita butuhkan. Karena dengan adanya roh doa, kita akan bisa terus mengkondisikan pekerjaan firman dan roh terjadi semakin intensif dalam diri kita. Sehingga otomatis kapasitas dan kemampuan kita membawa realita hadirat Tuhan juga akan terus berkembang, semakin bertambah. Contohnya istilahnya, kalau misalkan kapasitas kita cuman bisa membawa realita hadirat Tuhan dalam satu takaran, satu gelas lah kira-kira seperti itu. Ya otomatis orang-orang di sekitar kita yang bisa kita layani dan kita bawa untuk bertemu dengan Tuhan, ya cuman sebatas kapasitas satu gelas itu. Nah, ini kita membutuhkan pekerjaan firman dan roh yang membongkar dasar keyakinan, pemahaman, jalan berpikir, sikap hati yang kita punya. Sehingga kita kemana-mana tidak lagi membawa segelas air kehidupan. Tapi kita membawa sumber air kehidupan yang akan terus memancar tak berkesudahan dan akan membawa perubahan buat orang-orang di sekitar kita. Gitu kira-kira. Nah, kira-kira Pastor, bagaimana cara doanya Fraser waktu itu, Pastor? Kalau sekarang kita sudah dengan mudah, kayak Pastor Stephen tadi bilang, dengan cara membangun manusia rohani. Nah, pada waktu itu, apakah cara berdoa Fraser sama dengan cara-cara yang agamawi begitu, Pastor, atau bagaimana? Atau dia sudah pun ternyata mengetahui membangun manusia rohani ini? Ya, saya percaya yang namanya doa itu tidak boleh menjadi sebuah aktivitas yang sifatnya agamawi. Jadi terlepas kita mau kasih label namanya itu praktek membangun manusia roh, atau doa, atau penyembahan, atau apapun, yang pasti kita harus belajar menyadari esensinya. Bahwa doa itu tidak boleh cuma sejalan atau searah. Kita ngomong, apalagi yang kita omongkan adalah kebutuhan-kebutuhan kita, pergumulan-pergumulan kita. Singkat cerita seperti kita lagi curhat sama Tuhan. Nah, setelah kita semua bicara apa yang kita mau sampaikan, tunggu dong. Tunggu sampai Tuhan juga bicara sama kita. Jangan cuma kita aja yang ngomong. Biarkan Tuhan juga bicara kepada kita. Nah, itulah inti doa yang sesungguhnya. Jadi menantikan Tuhan juga untuk berbicara kepada kita. Harus. Karena buat apa kita bilang kita berdoa, tapi cuman kita aja yang ngomong. Kalau kita doang yang ngomong tuh namanya curhat.
Ya setelah itu kita mungkin merasa lega, ya, karena biasanya orang kalau ke psikiater pun ya disuruh cerita, ditanya, dipancing, disuruh cerita, mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Apa tujuannya? Supaya setelah selesai cerita hatinya lega, emosinya jadi stabil. Tapi kan belum tentu sudah terjadi perubahan. Ya. Nah, beda kalau kemudian kita belajar menanti-nantikan Tuhan sampai Tuhan berfirman, sampai Tuhan memberikan pandangan-pandangan, opini atau bahkan persepsinya kepada kita, sehingga kita mulai mewarisi pikiran Kristus. Nah, apa tujuan adanya pikiran Kristus dalam hidup kita? Supaya sudut pandang kita terhadap masalah atau tantangan atau keberadaan yang sedang kita hadapi mulai berubah, mulai beda. Karena kalau persepsi kita masih tetap sama, otomatis respon dan reaksi kita juga akan terus sama, terus negatif. Tapi saat kita bisa melihat satu permasalahan tertentu dari kacamata Tuhan, wah, semuanya akan berubah. Karena kita menyadari, kita mengetahui bahwa Tuhan selalu merancangkan rancangan yang terbaik buat kita. Bahkan di setiap peristiwa buruk yang sengaja disetting sama iblis untuk menghancurkan kita, tetap ada tangan Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, dengan kita punya persepsi Tuhan, kita akan bisa mulai merubah respon dan reaksi kita. Pengambilan keputusan kita pun pasti akan jadi berbeda. Nah, di saat pengambilan keputusan kita diselaraskan dengan agenda, dengan pernyataan roh, pada saat itulah Tuhan jadi punya keleluasaan untuk melakukan intervensi ilahi atas permasalahan, kondisi, dan keadaan yang kita hadapi. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang kekuatan doa atau kuasa doa, ya jangan berdoa secara agamawi, di mana cuman kita sendiri yang terus ngomong. Biarkan Tuhan juga ikut berbicara, mengoreksi bagian-bagian hidup kita yang masih keliru mungkin, memberi arahan tentang apa yang seharusnya kita lakukan, dan memastikan pengambilan keputusan yang kita buat akan selalu selaras dengan agenda Tuhan. Itu yang benar. Amin. Ada hal menarik, Pastor, bahwa Fraser ini bersyafaat di hadapan Tuhan karena dia meyakini bahwa doa itu adalah tempat di mana kita bisa bernegosiasi dengan Tuhan untuk terjadinya suatu kebangunan rohani dalam sebuah keluarga, kota, dan juga bangsa. Betul. Nah, ini wujud konkretnya seperti apa, Pastor? Karena kan sebenarnya untuk membangun kota pun bisa juga dilakukan secara lahiriah. Gitu, nggak perlu sampai berdoa seperti ini. Apakah ini suatu pilihan, Pastor, untuk kita bisa memilih mau lewat doa atau mau secara lahiriah saja? Kalau buat saya itu tidak ada pilihan. Kalau kita memang ingin berfokus membangun sebuah kota atau bahkan sebuah bangsa, kita harus berfokus pada orangnya. Dan untuk mengubah orang, membangun hidup orang, kita tidak bisa menggunakan cara-cara lahiriah. Membangun kota secara lahiriah itu bisa dilakukan kalau yang dibangun infrastrukturnya. Tapi kalau membangun manusia itu selalu membutuhkan kekuatan rohani. Kita tidak bisa mempergunakan cara-cara manusiawi, cara-cara lahiriah untuk berusaha membangun manusia. Itu nggak mungkin ya, Pastor? Nggak mungkin. Karena untuk manusia mengalami perubahan itu tidak semudah kita mengucapkannya. Kita sudah bolak-balik menasihati orang. Berapa banyak dari antara orang-orang yang kita nasihati betul-betul menunjukkan perubahan yang permanen. Saya rasa dari 100 atau 1000 orang yang kita nasihati, kadangkala yang betul-betul berubah bisa sebelah tangan doang. Tidak banyak. Tapi kalau kita terus mendoakan, kita bawa di dalam doa, saya percaya kekuatan kuasa doa, walaupun sepertinya kayak perlahan-lahan, tidak langsung menunjukkan hasil, tapi sekali memunculkan hasilnya, itu akan berdampak yang kuat dan permanen. Jadi tidak ada alternatif lain. Kalau kita memang ingin melihat ada perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang kita layani, kita harus pastikan kita sendiri sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, kita hidup di dalam doa. Kita bertindak seperti Fraser ini, kita bertindak seperti Musa yang bersyafaat bagi umat.
Sehingga anugerah Tuhan akan bisa dicurahkan dan memberi kemampuan pada orang-orang yang kita layani untuk mengambil sikap, mengambil tindakan, berubah, dan pada akhirnya perubahan itu bersifat permanen. Amin, amin, Gitu. amin. Ya baik, Pastor Stephen, kita akan lanjut lagi setelah informasi berikut ini. Saya rasa roh doa sepertinya mulai tercurah di tengah-tengah kita. Kita saksikan informasi berikut ini. Apa itu bahasa roh sesungguhnya? Dan apa fungsinya bagi kita? Apakah bahasa roh itu sesuai dengan prinsip firman Tuhan? Atau bahasa roh itu harus berteriak-teriak, memukul benda tertentu atau melompat-lompat hingga lepas kendali? Sampai saat ini bahasa roh masih selalu menjadi perdebatan yang tak berujung di dunia kekristenan. Tidak sedikit yang akhirnya menjadi sesat akibat pengajaran bahasa roh yang tidak akurat sesuai firman Tuhan. Temukan jawaban kebenarannya mengenai bahasa roh dari sudut pandang dan tujuan Tuhan di dalam buku Membangun Manusia Rohani yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Untuk informasi buku Anda dapat menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ya, baik Pastor Stephen, ada statement yang cukup menarik dari Fraser. Beliau berkata seperti ini, pekerjaan apapun akan sukses di dalam Tuhan jika kita terus mengutamakan Trinitas, yaitu doa, iman, dan kesabaran. Yes. Nah ini bagaimana wujud konkretnya? Kok nggak ada yang lahiriahnya begitu, Pastor? Keberhasilannya doa, iman, dan kesabaran. Wujud konkretnya itu seperti apa, Pastor? Saya percaya untuk kita mengubahkan hidup seseorang, pertama-tama dibutuhkan hidup yang sudah berubah. Jadi dalam hal ini terjadinya kebangunan rohani besar di daerah Lisu itu peranan dari Brother Fraser ini sangat besar sekali. Dengan dia mengalami zaman Tuhan, memberi hidup untuk menjadi seorang misionaris di daerah Lisu. Dan kemudian dia hidup di dalam doa. Nomor 1, doa. Nomor 2, doa. Nomor 3, doa. Lalu mengambil langkah iman. Apa yang menjadi arahan dan tuntunan yang Roh Kudus beri saat kita ada di dalam doa, kita praktekkan, kita lakukan. Kita kerjakan dengan iman tanpa kita harus menunggu, melihat ada perubahan terjadi dahulu. Justru ketika arahan Tuhan berikan, kita harus melangkah dalam ketaatan. Dan ketaatan kita itulah yang akan membuat terjadinya perubahan. Nggak perlu nunggu datangnya sponsor bantuan, tidak perlu menunggu adanya fasilitas, justru kitalah yang harus menciptakan fasilitas yang kita butuhkan dengan langkah iman. Dan lakukan itu dengan setia, dengan tekun. Jangan kayak orang, istilahnya apa? Orang Jawa bilang itu gebyah uyah. Apa itu? Maksudnya hanya sesaat gitu. Hanya sesaat. Kelihatannya meledak-ledak semangat, tapi cuma bertahan 1-2 minggu, 1-2 bulan. Habis itu back to business as usual. Kembali mengerjakan rutinitas kita yang lama yang tidak menghasilkan. Tidak boleh. Kita harus terus menjaga kekonsistenan kita. Kita harus melakukan dengan tekun upaya-upaya yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Hanya ketekunan yang akan membuat kita melihat adanya hasil. Jadi seperti yang tadi ditegaskan oleh Brother Fraser, kita harus pastikan ada roh doa yang terus berkobar dalam diri kita. Kita harus pastikan ada kekuatan iman yang menyertai kita, sehingga langkah apapun adalah langkah ketaatan yang kita buat. Dan yang ketiga, pastikan kita melakukan semuanya dengan tekun. Nggak mungkin kalau kita ingin nanam pohon duren, hari ini ditanam, besok kita mengharapkan panen. Nggak bisa. Pasti ada jeda waktu yang cukup panjang. Kecuali kita nabur biji kecambah. Nah, kalau kita menabur benih kecambah, hari ini ditabur, besok kita bisa panen. Tapi yang kita harapkan apa? Perubahan dalam hidup orang. Dan perubahan permanen. Perubahan yang harus permanen. Ini sama kayak kita nanam pohon duren. Harus ada upaya dari sekarang, baru nanti akan bisa kita tuai beberapa waktu ke depan. Nah, bagaimana tanggapan Pastor ketika Fraser ini sempat mengikuti gaya hidupnya
komunitas lisu ini? Ya. Karena tekanan, karena omongan orang. Kok bisa gitu, Pastor, sampai bisa keluar jalur seperti itu yang seperti terlalu jauh akhirnya jadi pemuja iblis? Ada apa sebenarnya, Pastor? Saya yakin bagaimanapun juga ketika kita ada di dalam pelayanan, kita itu perlu menjaga ritme kehidupan dan ritme pelayanan kita. Jangan sampai kita menjadi terlalu lelah. Karena kelelahan-kelelahan yang kita rasakan, baik itu secara fisik, khususnya secara mental dan spiritual ya. Kalau secara fisik memang kalau kita kerja keras ya kita pasti capek. Ya tinggal kita tidur, bangun sudah fresh lagi. Tapi kalau kelelahan mental, kelelahan spiritual, ini yang membahayakan. Mental dan spiritual. Yes. Kita nanti akan cenderung mulai mencoba membanding-bandingkan semua pengorbanan yang sudah kita lakukan dengan hasil yang kita harapkan. Which is seringkali pada upaya-upaya awal kita dalam pelayanan, seringkali ya tentu saja hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan kalau kita tanam pohon pun, yang namanya panen pertama, pasti jumlahnya tidak sebanyak panen-panen yang berikutnya. Jadi kita cenderung jadi kemudian mudah kecewa. Ya, aku sudah berupaya sedemikian rupa, berjuang mati-matian, kok enggak ada hasil. Ya sebetulnya ada, cuman kita nggak lihat. Jadi akhirnya kita jadi kecewa, kita bilang tidak ada hasil. Nah di saat kita sedang mengalami rasa kecewa itulah, kalau tidak segera kita tanggulangi, iblis akan memanfaatkan momen tersebut untuk mulai menaburkan benih ketidakakuratan. Dan pada akhirnya kita nanti akan ditarik. Ya, terjadi distraction besar-besaran dan kita akan mulai ditarik untuk mulai ikut-ikutan dengan apa yang ada di sekitar kita. Istilahnya awalnya kita melawan arus, lama-lama capek, lama-lama lelah, kita jadi frustrasi, akhirnya kita terhanyut oleh arus dunia atau arus lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang pernah terjadi atas Fraser. Puji Tuhan, dalam kondisinya yang sedang terhanyut, Roh Kudus bekerja dan tetap bekerja, menyadarkan dia kembali. Dan ketika dia bertobat dan belajar menyadari bahwa hal yang paling utama dalam pelayanan misi atau dalam pelayanan di hidupnya dan di hidup kita semua juga, yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Nah, ketika dia mencapai titik kesadaran itu, gambaran yang saya bisa berikan, ini motor di perahu hidupnya itu kembali hidup. Gitu. Ilustrasinya begitu. Ilustrasinya begitu. Jadi motornya kembali menyala dan bisa dia pakai untuk melawan arus kembali. Dan kali ini PK-nya lebih besar. Jadi dia bisa mengejar ketertinggalannya dan memunculkan hasil seperti yang Tuhan inginkan. Nah, hal apa, Pastor, untuk kita tadi Pastor Stephen ada sempat berkata mengenai kekecewaan. Langsung iblis kayaknya bisa masuk dan merusak hidup orang. Bagaimana, Pastor, mengatasi rasa kekecewaan yang seringkali ini kan bisa aja datang dan pergi begitu saja, namanya juga hidup kan, Pastor. Ada saja kita kecewa. Nah, bagaimana caranya biar kekecewaan ini waktu mau nempel bisa segera lepas begitu, Pastor? Ya tidak ada alternatif lain. Yang namanya kecewa, sedih, khawatir, takut, menyimpan ganjalan, pendek kata semua emosi negatif, itu kan pasti disebabkan karena kita berinteraksi dengan lingkungan di sekitar kita, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, pada waktu kita mulai merasakan kejengkelan, ya jangan anggap itu hal yang normal atau hal yang biasa. Karena ketika kita mulai berkata, ini biasa saja, ini sama saja kayak kita membiarkan ada satu akuarium penuh air, lalu kita masukin satu kerikil. Cuman kerikil satu, apa efeknya sih? Nah, tapi kalau sering, itu kan lama-lama tingkat debit airnya kan berkurang, karena akuariumnya terisi penuh oleh banyak kerikil-kerikil. Nah, seringkali kita ini tidak sadar bahwa tingkat kedalaman air hidup dalam diri kita lama-lama mengalami pendangkalan. Disebabkan karena kita ketemu si A jengkel, tidak segera diberesi,
akhirnya ngendap dalam diri kita. Ketemu lagi sama si B, jengkel lagi. Tidak segera dilepaskan pengampunan, nah ini ngendap lagi dalam diri kita. Nah dalam sehari kita bisa ketemu berapa banyak orang. Dan berapa banyak orang yang menjengkelkan buat kita. Akhirnya apa ini? Ini semakin penuh, semakin penuh, semakin penuh. Dan akhirnya tingkat kedalaman air hidup dalam diri kita jadi semakin dangkal, bahkan jadi tersumbat. Tidak bisa mengalirkan aliran air hidup lagi. Makanya Alkitab jelas memberi penegasan. Kamu harus mengupayakan perdamaian dengan semua orang. Dalam arti kata ya jangan sampai ketika engkau berinteraksi dengan siapapun, kamu mengalami gesekan dan you menyimpan gesekan itu. Loh namanya berinteraksi dengan orang jengkel-jengkel kan ya wajar. Tapi Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam sebelum engkau melakukan pemberesan dalam hidupmu. Yesus sendiri ketika ditanya oleh Petrus, Tuhan, lah kalau aku harus mengampuni orang, berapa kali aku harus mengampuni orang? 7 kali. Yesus ketawa, hahaha. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu dalam sehari. Pada satu orang yang sama. Artinya itu kalau saya sempat hitung-hitung, itu jarak 1-2 menit orang yang sama jengkelin. 1-2 menit orang yang sama jengkelin. Nah dalam sehari atau dalam satu periode kehidupan di satu hari itu harus 490 kali baru kita boleh nyimpen sakit hati. Kalau belum sampai 490 kali, which is artinya ya nggak mungkin lah. Ya sampai ada satu orang setiap 1-2 menit selalu menjengkelkan kita, itu perasaan ya nggak mungkin lah. Pasti ya ada jedanya gitu, paling nggak 1 jam sekali. Kayak gerakan 1 jam sekali ya, Pastor. Tapi artinya kan tidak sampai 490 kali dalam sehari, which is artinya ya kita harus selalu mengampuni orang itu. Nah, yang namanya mengampuni juga harus melupakan kesalahan, gitu. Ya, sehingga sebagai akibatnya kita tidak menyimpan ganjalan sedikit pun. Kita tidak ada gangguan emosional hanya gara-gara interaksi dengan seseorang. Karena ketika kita menyimpan gangguan emosional itu, kita nyimpan ganjelan, kita rasa jengkel, kita rasa tersinggung, kecewa terhadap seseorang, ini justru mengakibatkan persekutuan kita dengan Tuhan jadi terganggu. Level takaran kebangunan rohani ini justru tersumbat. Jadi tersumbat, atau istilahnya malah jadi bocor gitu. Jadi semakin berkurang dan hilang. Nah kalau sampai itu yang terjadi, cilaka kita. Artinya kita tidak akan pernah lagi bisa membawa realita Tuhan dan menghadirkan kebangunan rohani pada orang-orang yang kita layani. Nah untuk diri kita sendiri aja kurang. Kita sendiri mulai rasa sumpek. Kita sendiri mulai merasakan beban berat, tekanan. Kita sendiri mulai merasakan banyak gangguan dalam emosi kita. Bagaimana mungkin kita bisa menghadirkan terobosan kemenangan bagi banyak orang? Nah, kitanya sendiri masih bergumul. Nah, itu sebabnya penting untuk kita betul-betul menjagai hati kita, pikiran kita. Ya, emosi kita ini harus terus penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8, khususnya dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kalau kita mau mengingat-ingat seseorang, yang diingat tidak boleh jeleknya. Yang diingat harus kebaikan yang ada dalam diri orang itu, supaya kita bisa memuji Tuhan dan bersukacita. Sesuatu yang mungkin kayaknya, aduh gimana ya? Lah tapi itu perintah Tuhan nih. Itu yang harus kita lakukan. Apa tujuannya? Supaya tidak terjadi distraction. Supaya kita tidak mengalami aliran air hidup dalam diri kita itu terputus atau tersumbat. Sehingga akibatnya ya pelayanan kita jadi semakin kering. Gitu kira-kiranya. Baik, Pastor Stephen, saya lanjut lagi nih dari bawah kita ke atas, Pastor. Boleh. Bagaimana Fraser ini pergi dari Inggris dan meninggalkan segala ketenarannya. Dan justru ada di tempat Lisu, Cina Barat Daya, yang sekarang juga saya nggak tahu ini tempatnya di mana, Pastor. Artinya benar-benar tersembunyi dari segala keterkenalan. Apakah jejaknya harus seperti ini, Pastor, untuk menjadi revivalist dan reformer? Saya percaya
ada masa-masa, ada momen-momen Tuhan membawa kita untuk pergi ke ujung-ujung bumi istilahnya. Tempat-tempat yang masih dipenuhi kegelapan supaya kita datang untuk menjadi terang di sana. Tapi saya juga meyakini Tuhan juga tidak menutup kemungkinan justru menempatkan kita untuk ada di titik sentralitas kota-kota besar yang mungkin gemerlap dengan banyak kemewahan, dengan banyak kecanggihan dan kemajuan. Tapi kembali dipenuhi dengan kegelapan. Apa tujuannya? Supaya kita kembali menjadi terang di sana. Jadi tidak peduli lokasi di mana kita melayani. Selama kita sedang membawa realita hadirat Tuhan, membawa terang Tuhan, ya kalau kita mengikuti tuntunan Roh, ya kita akan melihat penyertaan Tuhan selalu nyata. Terlepas kita ada di tengah gemerlapnya kota atau pergi ke satu desa kecil terpencil, yang jelas harus karena Tuhan yang mengutus kita. Buat orang-orang yang diutus ke daerah terpencil tidak perlu merasa kecil hati dan merasa bahwa mereka seperti dibuang oleh Tuhan. Tidak. Pemeliharaan Tuhan tetap nyata di sana. Dan saya mau tegaskan kepada setiap saudara, jangan saudara anggap kalau engkau pelayanan di daerah, pelayanan di pedesaan kecil, saudara merasa seperti, wah hidup saya menderita, hidup saya struggle. Kenapa harus struggle? Kalau saudara pergi melayani di tempat tersebut, seterpencil apapun itu, kalau Tuhan yang suruh saudara di sana, Tuhan tahu alamatmu kan? Artinya berkat Tuhan tidak mungkin salah sasaran, tidak mungkin dikirim ke tempat yang lain. Dia tahu alamatmu, dia kirim berkat ke sana. Jadi engkau tidak akan pernah kekurangan. Dan saudara tidak perlu merasa berkecil hati. Merasa ya kita ini kan orang udik, orang kampung. Beda dengan Pak Steven yang pelayanannya di kota besar. Loh, kalau Tuhan tidak suruh saya pelayanan di kota besar, saya nekat pelayanan ke kota besar dengan sebuah asumsi di kota besar, saya bisa lebih cepat berkembang dalam pelayanan. Keliru. Tantangannya juga enggak main-main di kota besar. Pakai tanda kutip, persaingan di pelayanan kota besar itu lebih mengerikan. Tantangan yang dihadapi di pelayanan kota besar juga tidak main-main. Kalau kita tidak betul-betul mengandalkan Tuhan, jangan berpikir di kota besar banyak lahan basahnya. Ya, sekarang lagi musim hujan, Jakarta mulai banjir lagi. Jangan dianggap kalau pelayanan di kota besar, wah banyak duitnya. Salah. Kadang-kala betul-betul nggak ada duit sama sekali. Dan kita harus belajar melayani bukan karena iming-iming duit. Ya, kalau di kota kecil atau di pedesaan, saudara kebetulan tidak punya makanan, bisa pergi ke ladang ngomong sama tetangga, boleh nggak saya cabut ubi satu? Cabut ubi satu, makan kenyang. Atau saudara pergi ke kali, ke sungai, mancing masih dapat ikan. Lah kalau di kota besar, mancing di kali mana? Salah-salah di Ciliwung cuma dapatnya sendal jepit. Itu pun cuma sebelah. Emang kita mau merebus sendal jepit, mau makan sendal? Kan nggak mungkin. Nah, jadi kembali lagi, ini tergantung dari panggilan Tuhan atas kita. Kalau memang Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pelayanan di desa, melangkahlah dalam ketaatan. Buat saudara yang pelayanan di kota besar, pastikan kau tetap bergantung kepada Tuhan. Justru semakin butuh ketergantungan kepada Tuhan. Dan saya meyakini terlepas ke arah mana Tuhan suruh kita melayani, selama kita melangkah dalam ketaatan dan terus ada dalam keterhubungan dengan Tuhan, saya yakin engkau tidak akan pernah gagal. Realita dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu akan membuat apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya baik Fraser, setelah informasi berikut ini saya ingin menanyakan apa yang disampaikan oleh Fraser ini, bahwa berdoa tanpa iman seperti mencoba memotong dengan pisau tumpul. Butuh penjelasannya Fraser setelah informasi berikut ini. Keluarga orang percaya seharusnya menjadi tim pelayanan yang berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir bagi gereja Tuhan. Keluarga orang percaya seharusnya memunculkan prinsip kerajaan sorga, sehingga terlahir komunitas yang sehat di masyarakat.
Sebab di hari-hari terakhir ini Tuhan akan memakai keluarga orang percaya untuk terlibat dan menggenapi rencananya yang besar. Dalam buku pernikahan yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus, Anda akan mendapati dengan sangat detail mengenai pernikahan yang ilahi, seturut dengan firman kebenaran. Tidak hanya sekedar teori, melainkan langkah-langkah praktis tersaji dengan gamblang, dari tujuan berkeluarga sampai kepada prinsip fondasional suami dan istri. Untuk informasi buku, Anda dapat menghubungi 0896 8088 8929 atau 0817 4927 954 dengan Bapak Lukas. Jadilah keluarga orang percaya yang kuat dan berkemenangan sebagai benteng pertahanan terakhir Gereja Tuhan. Baik, Pastor Stephen. Pernyataan dari Fraser bahwa berdoa tanpa iman seperti mencoba memotong dengan pisau tumpul. Ya. Nah, ini maksudnya seperti apa, Pastor? Ya, saya percaya sebelum kita mengucapkan kata-kata doa kita ini harusnya tahu dulu dong apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, dan itulah yang kita doakan. Sehingga doa kita itu bukan seperti memukul ruang kosong, hanya melontarkan banyak kata-kata tanpa kita tahu apa yang seharusnya menjadi hasil akhir buat kita. Itu sebabnya definisi doa itu tidak boleh cuma sekedar seperti yang selama ini kita ketahui, kita berbicara, berkata-kata kepada Tuhan. Tapi kita perlu belajar memahami bahwa doa adalah merupakan perkataan-perkataan Tuhan yang juga kita ucapkan di atas muka bumi ini. Sehingga apa yang kita perkatakan itulah yang pasti akan terjadi. Apa yang kita doakan itulah yang pasti akan terwujud. Nah, supaya doa-doa kita naikkan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, dan kita tahu pasti ini doa pasti terwujud. Ya, kita cari tahu dulu. Tuhan, ini ada satu permasalahan seperti ini, apa yang menjadi pandangan? Apa yang menjadi pernyataan firman terhadap kota di mana Tuhan utus, terhadap daerah, terhadap kota yang Tuhan suruh kita layani, terhadap orang-orang yang mungkin sedang kita layani. Apa pendapat Tuhan tentang hal tersebut? Dan ketika hal itu mulai kita terima, apa yang menjadi pernyataan Tuhan, itulah yang kita doakan. Itu yang kita percakapkan, itu yang kita katakan di hadapan Tuhan, itu yang kita deklarasikan sampai hati kita itu berkobar-kobar. Nah, kita tidak boleh berhenti doa sebelum kita merasakan hati kita berkobar-kobar karena kita sudah menerima jawaban dari doa-doa kita. Amin. Ini sama kayak makhluk hidup, entah itu manusia ataupun binatang, kalau dia sudah siap waktunya melahirkan, ya kan seringkali kita mendapati entah manusia, entah hewan kalau melahirkan secara normal, kadangkala kan seperti ngegantung tuh. Ya. Yang akan kita lahirkan, janin yang akan kita lahirkan sudah mulai kelihatan, mungkin sudah separuh, tapi masih butuh final push. Wah, dorongan terakhir, ngeden terakhirnya itu masih belum kita lakukan, sehingga janin itu masih belum sepenuhnya keluar dari rahim. Nah, jangan sampai baru muncul separuh kita berhenti. Wah, kalau seperti itu yang terjadi, yang mati bisa bayinya dan ibunya. Gitu. Induknya bisa mati, bayinya bisa mati. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar kenali. Kalau kita mendoakan sesuatu, belajar kenali. Apakah yang kita doakan ini sudah terlahir sepenuhnya? It is done. It is finished. Kalau kita tidak tahu ini sudah terwujud di dalam roh atau belum, kenali emosi kita. Karena seperti yang ditulis di dalam Alkitab, ketika seorang ibu sudah melahirkan anaknya, dia sudah lupa dengan penderitaannya, tidak lagi merasakan rasa sakit bersalin, yang ada adalah sukacita karena melihat ada
anggota keluarga baru yang ditambahkan Tuhan. Jadi kalau kita betul-betul sudah melahirkan apa yang kita doakan, sudah terwujud di dalam roh, kita akan rasa sukacita, kita akan rasa kelegaan, kita akan merasakan rasa satisfaction, rasa puas yang luar biasa. Karena sesuatu sudah terjadi di dalam alam roh. Nah, jangan berhenti doa sampai rasa puas. Karena sesuatu yang ilahi sudah terjadi, itu terlahir dalam diri kita. Terus doa, terus doa, terus doa, sampai. Nah, ini kita rasa kepuasan. Kita rasa ya, sesuatu sudah terjadi. Doa kita sudah dijawab Tuhan. Baru kita boleh berhenti, kita ngucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan kembali ada dalam aktivitas sehari-hari. Begitu kira-kira. Itu yang membuat seorang revivalist itu menjadi tajam ya Pastor, di dalam pelayanannya. Yes. Ada ketekunan di dalam doa yang terus sampai sesuatu terjadi. Sampai sesuatu terjadi. Nah, biasanya kalau di dalam doa ini kita sudah rasa, ya, sesuatu sudah terjadi. Ini biasanya nanti dalam aktivitas sehari-hari akan ada tuntunan dan arahan Roh Kudus yang kita terima. Langkah berikutnya ini yang harus kamu lakukan. Langkah berikutnya ini yang harus kamu lakukan. Sehingga apa yang sudah kita hasilkan di dalam doa itu betul-betul terrealisasi secara fisik, secara lahiriah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi doa-doa yang kita wujudkan ini bukan cuma sekedar wacana, tapi betul-betul menjadi sesuatu yang terjadi, menjadi sebuah realita dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Apa yang Pastor Stephen jelaskan membuat saya tuh makin yakin, Pastor, bahwa itulah yang Fraser lakukan. Yes. Sama seperti yang Pastor Stephen jelaskan. Karena hasilnya kita bisa lihat bahwa perkembangannya cukup besar di kota, di daerah Lisu itu. Bahkan kekristenan sangat maju, bahkan sampai sekarang. Yes. Dari orang yang membawa roh doa. Yes. Ya, baik Pastor Stephen, untuk di closing mau Pastor Stephen memberikan kesimpulan dan juga sekaligus menutup dalam doa. Pasti. Kekasih Tuhan, pastikan engkau dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan tidak pernah mengabaikan roh doa. Amin. Malah sebaliknya, jadikan roh doa sebagai prioritas paling penting. Ya, urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dalam kehidupan dan pelayanan kita. Karena ketika saudara terus betul-betul bertalu-talu di dalam doa, memastikan tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bergerak dalam apa yang sedang kita kerjakan, maka saya yakin kedaulatan Tuhan akan mulai berfungsi, akan mulai bekerja dalam hidupmu dan memastikan apa yang kau kerjakan di dalam Tuhan memunculkan hasil dan dampak yang luar biasa. Di dalam roh saya bisa melihat bagaimana roh doa itu sedang terus Tuhan lepaskan atas gerejanya. Dan saya meyakini ketika roh doa masuk dalam hidupmu, mulai ada dorongan untuk saudara mulai berdoa, maka yang saudara harus lakukan hanyalah taat. Ekspresikan doa-doamu, ekspresikan roh doa itu, dan pastikan saudara belajar memberi diri untuk dilatih oleh roh doa, sehingga lewat hidupmu engkau akan mulai melahirkan banyak perkara-perkara ilahi. Engkau melahirkan perubahan-perubahan dalam hidup jemaat. Engkau melahirkan terobosan-terobosan rohani atas komunitas, lingkungan, dan kota di mana engkau ada. Dan saya berdoa sekali lagi, biarlah impartasi roh doa betul-betul berlaku dalam hidupmu, bekerja nyata dalam dirimu, dan mengkondisikan engkau menjadi prajurit-prajurit doa. Orang-orang yang tidak akan pernah berhenti berdoa. Orang-orang yang tahu dengan pasti apa yang harus didoakan dan tidak akan pernah berhenti berdoa sampai apa yang didoakan itu terrealisasi, terwujud, terlahir di dalam roh. Karena apa yang sudah engkau lahirkan lewat doa-doamu pasti akan terwujud dalam kehidupan sehari-hari lewat hidup dan pelayananmu. Terjadilah dalam hidupmu, terimpartasi dalam batinmu, bekerja kuat lewat keberadaanmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita ketemu lagi di pertemuan frekuensi sorga yang berikutnya. Be accurate and stay connected.